Aku selalu percaya, cinta yang tulus akan membuahkan kesetiaan. Itulah yang kutanamkan sejak pertama kali memilih Reza sebagai suamiku. Bukan karena dia tampan, bukan pula karena dia kaya. Justru sebaliknya. Saat aku mengenalnya, dia hanya staf magang di perusahaan ayahku. Tapi aku melihat kegigihan, kesederhanaan, dan kerendahan hati yang membuatku jatuh cinta. Banyak yang tak setuju saat aku memilihnya. Mama bahkan sempat menangis. Kirana, kamu bisa dapat pria jauh lebih baik. Lihat sepupumu, Citra. Banyak pengusaha kaya yang mengejarnya. Tapi aku tak peduli. Aku yakin pada pilihanku. Dan kini, setelah 3 tahun pernikahan, aku merasa semuanya baik-baik saja. Reza memang lebih banyak diam, tidak romantis, tapi selalu pulang tepat waktu dan memperlakukanku dengan baik. Kami belum punya anak, tapi kami sedang merencanakan program hamil. Aku pikir, kami bahagia. Sampai hari itu. Hari di mana keyakinanku mulai retak. Pagi itu, aku hendak mencuci jas Reza yang tergantung di balik pintu. Ia terburu-buru pergi ke kantor karena ada meeting penting. Saat ku sentuh saku jasnya, terasa ada benda keras di dalamnya. Aku kira kunci mobil atau mungkin pulpen. Ternyata bukan. Aku menariknya keluar. Sebuah kotak kecil berwarna hitam, bertuliskan merek jam tangan ternama. Tangan ini sedikit bergetar saat kubuka perlahan. Di dalamnya, sebuah jam tangan mewah berwarna rose gold dengan desain elegan dan sangat mahal. Jenis yang jarang sekali dipakai pria. Bentuknya lebih cocok untuk wanita. Dan modelnya, persis dengan jam tangan yang pernah kusebut-sebut di depan Reza saat kami melintas butik arloji di mall 2 minggu lalu. Dad, apakah ini untukku? Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi jam itu dengan haru. Reza pasti ingin memberikannya di momen spesial. Mungkin ulang tahun pernikahan kami minggu depan? Atau mungkin malam ini? Aku merasa sedikit bersalah karena telah melihatnya tanpa izin. Tapi di sisi lain, hatiku dipenuhi rasa hangat. Suamiku ternyata diam-diam memperhatikan. Dia mungkin tak romantis lewat kata-kata, tapi ia menunjukkan cinta dengan caranya sendiri. Hari itu kulalui dengan semangat berbeda. Aku bahkan menyiapkan makan malam istimewa. Kukirim pesan pada Reza, jangan makan di luar ya, aku masak kesukaanmu. Balasannya singkat, seperti biasa. Oke. Tapi malam itu, Reza pulang terlambat. Katanya, meeting dengan klien molor dan dia harus menemani mereka makan malam. Aku kecewa, tapi mencoba memaklumi. Namanya juga pekerjaan. Aku tak ingin merusak suasana. Jam tangan itu mungkin akan diberikan saat waktunya tiba. Aku hanya perlu bersabar. Hari demi hari berlalu. Ulang tahun pernikahan kami datang. Aku berdandan cantik, mengenakan gaun yang dulu kupakai saat Reza melamarku. Aku menyiapkan lilin, bunga mawar, dan makan malam dengan iringan lagu lembut. Reza datang, tanpa kotak hitam itu. Tanpa kejutan. Tanpa apapun. Hanya senyum tipis dan pelukan cepat. Selamat ulang tahun pernikahannya, ucapnya singkat, lalu duduk dan makan tanpa semangat. Aku menatapnya. Kamu lupa sesuatu? Reza mendongak. Lupa apa? Hatiku seperti terjatuh ke lantai. Oh, enggak apa? Aku tersenyum paksa. Tapi dada ini mulai sesak. Jam tangan itu, di mana? Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh pertanyaan. Apakah Reza berubah pikiran? Atau dia menyembunyikannya di tempat lain? Mungkin memang ingin memberikan kejutan nanti? Namun perasaan tak nyaman mulai menggelayut. Ada sesuatu yang terasa ganjil, namun aku menepisnya berulang kali. Sampai akhirnya, kejadian itu membuka mataku sepenuhnya. 2 hari setelah ulang tahun pernikahan kami, aku diundang menghadiri acara keluarga. Sepupuku, Citra, datang dengan gaya glamornya yang khas. Tubuhnya dibalut dres ketat, bibir merah menyala, dan suara tawa yang memekakkan telinga. Aku sedang menuang minuman saat mata ini menangkap cahaya berkilau di pergelangan tangan kirinya. Jam itu, jam yang pernah kulihat di kotak hitam di jas suamiku. Tidak mungkin. Aku mengedipkan mata beberapa kali, mencoba meyakinkan diri bahwa aku salah lihat. Tapi tidak. Itu jam yang sama. Bentuknya. Warnanya.
Bahkan goresan tipis di sisi bingkainya yang kulihat saat memegangnya tempo hari, semuanya identik. Citra menyadari tatapanku. Ia mengangkat tangan dan memperlihatkan jamnya dengan bangga. Cantik, kan? Hadiah dari seseorang yang spesial, katanya genit sambil tersenyum penuh arti. Aku berusaha tetap tenang, namun dadaku berdegup kencang. Tidak, ini pasti kebetulan. Bisa jadi Reza membeli 2 jam yang sama? Aku benar-benar salah paham? Tapi firasatku, yang selama ini kubungkam, mulai berteriak. Ada yang tidak beres. Seseorang menaruh tangan di bahuku. Ibuku. Kamu gak apa-apa, Kirana? Wajahmu pucat. Aku tersenyum paksa. Iya, cuma sedikit pusing. Mau cari udara segar dulu. Aku melangkah keluar ruangan, menuju taman belakang rumah nenek. Suasana sepi, hanya suara jangkrik malam dan dedaunan tertiup angin. Di sana, aku menatap langit dan mencoba menenangkan diri. Tapi benakku tak bisa berhenti memutar kemungkinan-kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Reza benar-benar memberikannya pada Citra? Bagaimana jika mereka ada sesuatu di belakangku? Tidak. Aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, aku pulang dengan dada sesak. Reza sudah tidur di sofa dengan laptop terbuka di meja. Ia tampak lelah. Tapi entah mengapa, wajah itu kini membuatku curiga, bukan iba. Aku berjalan ke kamar, mengambil ponsel, dan mulai menulis pesan pada sahabatku, Vina. Vin, kamu masih kerja di bagian keamanan kantor, kan? Aku mau minta tolong. Cek deh, Reza akhir-akhir ini sering ketemu siapa aja di kantor. Tapi tolong rahasiakan. Vina membalas dengan cepat. Waduh, serius banget, Ran. Tapi oke, nanti aku bantu cek. Kamu nggak apa-apa? Belum tahu. Tapi aku harus cari tahu kebenarannya. Dan disitulah awalnya. Awal dari pengkhianatan yang terungkap sedikit demi sedikit. Awal dari luka yang akan membentuk aku jadi sosok yang lebih kuat. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan. Tapi satu hal pasti, jika benar mereka berkhianat, aku akan buat mereka menyesal. Sangat menyesal. Hari-hariku setelah melihat Citra mengenakan jam tangan itu tak lagi sama. Ada kegelisahan yang terus mengendap di dada. Aku yang dulu tenang, kini menjadi wanita yang mudah curiga. Suamiku sendiri, yang dulu kujaga dan kubela mati-matian, kini tampak asing di mataku. Kenapa kamu makin diam, Ran? Tanya Reza suatu malam, saat kami duduk bersebelahan di ruang keluarga. Matanya terpaku ke layar TV, tapi ia menyadari perubahan sikapku. Aku hanya tersenyum hambar. Enggak apa-apa, cuma capek aja. Padahal bukan hanya tubuhku yang lelah, tapi juga hatiku. Beberapa hari setelahnya, Vina mengirimiku pesan. Ran, aku udah dapat beberapa cuplikan CCTV. Tapi aku saranin kamu siapin diri dulu ya. Jantungku langsung berdebar. Tangan ini sedikit gemetar saat membuka file video yang ia kirim. Rekaman pertama menunjukkan Reza berjalan cepat di lorong kantor, lalu masuk ke ruang rapat kecil. Selang 5 menit kemudian, Citra masuk menyusul. Mereka tak sadar bahwa kamera di pojok atas ruangan itu masih menyala meski lampu ruangan padam. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Mereka duduk bersebelahan. Tertawa. Berbisik. Bahkan di satu momen, Reza mengusap pipi Citra, dan perempuan itu memegang tangan Reza dengan tatapan yang menjijikkan. Ya Tuhan, napasku tercekat. Dada ini seperti dihantam batu besar. Masih belum cukup. Vina mengirim satu rekaman lagi. Reza dan Citra masuk ke mobil kantor dan menuju sebuah hotel di luar kota dengan alasan pertemuan dengan klien luar. Video-video itu cukup sebagai bukti bahwa mereka tidak hanya sekadar rekan kerja. Air mataku jatuh satu persatu. Kupandangi wajah Reza dalam rekaman itu. Senyumnya, tatapan matanya pada Citra. Semua itu dulu hanya milikku. Sekarang, ia bagikan pada wanita lain. Lebih menyakitkan lagi, wanita itu adalah sepupuku sendiri. Orang yang sering datang ke rumahku, memelukku seolah peduli. Orang yang sering meminjam bajuku, yang kusebut adik sendiri, sejak kecil. Aku hancur. Tapi di balik hancurnya hatiku, mulai tumbuh sesuatu yang baru.
kemarahan, tekad. Aku tak akan menangis di sudut kamar seperti wanita lemah. Jika mereka tega menyakiti dan mengkhianatiku, maka mereka juga harus merasakan akibatnya. Keesokan harinya, aku mulai bertindak. Aku menyapa Citra lewat pesan singkat. Cit, minggu ini kamu free nggak? Aku kangen banget, pengen ngopi-ngopi kayak dulu. Balasannya cepat dan manis seperti biasa. Duh, iya banget. Aku juga kangen parah. Yuk ketemu, aku siapin waktu deh buat kamu. Aku tersenyum sinis. Masih bisa berakting, ya? Kami janjian di sebuah kafe mewah langganan kami sejak dulu. Citra datang dengan gaya modis dan make-up tebal, seperti biasa. Tapi yang membuatku muak adalah jam tangan itu, masih melingkar manis di pergelangan tangannya. Kami ngobrol basa-basi. Aku berakting seperti biasa, seolah tidak tahu apa-apa. Bahkan pura-pura tertawa saat dia membicarakan betapa bosan dia dengan pekerjaannya di perusahaan keluarga. Kadang aku iri sama kamu, Ran. Udah punya suami, karir juga bagus. Aku masih gini-gini aja, jomblo. Hahaha, katanya sambil mengaduk es kopi. Aku hanya tersenyum. Yakin jomblo? Kok katanya dekat sama seseorang spesial? Citra langsung berhenti mengaduk. Wajahnya tegang sepersekian detik sebelum berubah ceria lagi. Ah, itu belum pasti sih. Masih pendekatan. Aku memandangi jam di tangannya. Kok rasanya aku pernah lihat jam itu ya? Dia tertawa manja. Ya ampun, kamu ingat detail banget sih. Ini limited edition, sih. Ada yang ngasih, tapi SSSD, rahasia. Hahaha. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati aku mencatat semua. Nada bicaranya, gesturnya, kebohongannya. Setelah pertemuan itu, aku kembali menata langkah. Aku tahu, jika ingin menghancurkan mereka, aku tak bisa gegabah. Aku harus bermain lebih cerdas. Beberapa hari berikutnya, aku datang ke kantor dengan mengenakan peran lamaku, direktur pengganti ayahku. Dulu aku sempat menolak posisi itu karena ingin fokus pada rumah tangga. Tapi kini, aku memakainya sebagai senjata. Ayah menyambutku dengan penuh kehangatan. Ayah senang kamu mau kembali aktif. Jujur, banyak yang perlu diaudit dan ditertibkan. Termasuk bagian marketing dan operasional. Aku hanya mengangguk pelan. Tenang, ya. Aku akan cek satu persatu. Aku mulai masuk ke divisi yang dikelola oleh Reza dan Citra. Keduanya tampak gugup saat aku datang mengecek laporan bulanan. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa, dan hanya memberi senyum sopan. Laporannya masih manual ya? Padahal ayah minta semua sudah digital sejak bulan lalu, ujarku sambil membalik halaman. Reza menggaruk kepala. Iya, maaf, kami belum sempat upgrade sistem. Baik. Nanti saya minta tim IT bantu. Oh iya, minggu depan akan ada audit internal ya. Saya minta semua laporan difinalisasi. Mereka saling pandang, wajah mereka mulai tegang. Dan aku menikmatinya. Di rumah, Reza mulai menunjukkan kegelisahan. Ran, kamu beneran mau aktif lagi di kantor? Tanyanya suatu malam saat kami bersiap tidur. Aku mengangguk. Iya, kenapa? Ya, aku takut kamu capek aja. Kita kan lagi program hamil juga. Aku menatapnya dalam-dalam. Nggak apa-apa. Lagian, aku juga kangen suasana kantor. Dan aku bisa bantu ayah. Ia tak menjawab, hanya mengangguk dan memalingkan wajah. Aku tahu, ia mulai ketakutan. Audit internal berjalan cepat. Aku bekerja sama dengan tim keuangan, IT, dan legal. Setiap transaksi yang mencurigakan ku periksa ulang. Setiap laporan fiktif ku bongkar. Dan aku menemukan lebih banyak bukti penggelapan dana. Citra membuat laporan event marketing yang fiktif, mengaku menyewa tempat dan vendor padahal semua itu tidak pernah terjadi. Dan dananya ditransfer ke rekening atas nama seseorang yang ternyata pemilik rekeningnya adalah adik Citra sendiri. Sementara Reza, ia menyetujui pengeluaran itu tanpa validasi dan beberapa kali menggunakan mobil operasional kantor untuk urusan pribadi. Semua bukti kukumpulkan rapi dalam satu folder. Kini, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semuanya. Sore itu, aku duduk di ruang kerja,
menatap foto pernikahan kami yang terpajang di meja. Wajah Reza yang dulu tampak begitu tulus, kini terlihat seperti topeng. Hatiku masih sakit, luka ini belum mengering. Tapi aku tahu, aku tak akan membiarkan diriku menjadi korban selamanya. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata ini tak lagi lemah. Hati ini tak lagi rapuh. Besok, semuanya akan berubah. Pagi itu, suasana kantor lebih hening dari biasanya. Seolah seluruh bangunan merasakan badai yang akan datang. Dan memang benar. Hari itu adalah hari audit internal divisi Reza dan Citra. Hari yang sudah kusiapkan dengan sangat teliti, penuh data, bukti, dan pertimbangan hukum. Aku berdiri di depan ruang rapat utama. Satu demi satu staf mulai memasuki ruangan. Beberapa dari mereka tampak gugup. Citra datang lebih dulu, mengenakan blazer merah menyala dan riasan sempurna. Seolah ia siap untuk presentasi. Kemudian Reza menyusul. Ia hanya mengenakan kemeja putih dan dasi abu-abu, warna favoritku dulu. Tapi kini, semua tampak hambar. Aku masuk terakhir. Dengan tenang dan percaya diri, membawa map tebal berisi laporan audit dan bukti pelanggaran yang mereka lakukan. Selamat pagi semuanya, sapaku datar. Terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan membahas hasil audit selama 3 bulan terakhir, terutama divisi marketing dan operasional. Aku melirik Reza dan Citra. Mereka saling berpandangan, lalu menunduk. Pertama, aku meminta Citra menjelaskan beberapa pengeluaran event marketing yang masuk laporan bulan lalu. Citra mulai bicara dengan nada percaya diri, menjelaskan bahwa event tersebut sukses besar dan memberikan efek positif untuk brand. Baik, Citra, kataku sambil membuka layar presentasi. Ini beberapa foto dokumentasi dari tim media internal. Tapi kenapa event yang kamu sebutkan tidak ada dalam arsip mereka? Citra terdiam. Matanya mulai bergerak gelisah. Dan ini, lanjutku sambil membagikan dokumen printout, adalah bukti bahwa gedung yang kamu sebut sebagai tempat acara ternyata tidak pernah disewa pada tanggal yang kamu laporkan. Kami sudah mengonfirmasi langsung pada pengelolanya. Mungkin ada salah tanggal? Kat, Citra mulai gagap. Kalau begitu, bisa kamu jelaskan kenapa uang sebesar 75 juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi atas nama Anastasia Wulan, adik kandungmu sendiri? Ruangan hening. Reza langsung menoleh ke Citra, terkejut. Kamu pakai rekening adikmu? Citra gelagapan. Itu cuma titipan, Kat. Aku waktu itu pinjam rekeningnya karena tokenku rusak. Aku meletakkan dokumen lain ke meja. Ini adalah transkrip chat kamu dan adikmu, Citra. Salah satu staf IT mencadangkannya dari laptop kantor. Di dalamnya kamu menulis, uangnya udah masuk, jangan dikasih ke siapa-siapa dulu ya, buat pegangan kalau nanti udah keluar dari sini. Citra membeku. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tak tergoda. Sekarang giliran Reza. Aku menoleh padanya dengan ekspresi dingin. Reza, kamu sebagai kepala operasional seharusnya memverifikasi setiap transaksi. Kenapa kamu menyetujui laporan itu tanpa pengecekan? Reza membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya pucat. Aku menunggu, tapi ia hanya diam. Tidak hanya itu, lanjutku. Kamu juga menggunakan mobil kantor untuk keperluan pribadi sebanyak 5 kali dalam 2 bulan terakhir. Tujuan-tujuanmu bukan lokasi klien, tapi hotel dan mall. Kamu juga sering menjemput kolega yang tercatat dalam log kendaraan sebagai penumpang tetap, padahal dari rekaman CCTV, kolega itu adalah Citra. Seseorang di ujung ruangan menutup mulutnya menahan napas. Kabar ini jelas mengejutkan semua orang. Aku menatap Reza dalam-dalam. Kamu tidak hanya menyalahgunakan fasilitas perusahaan, tapi juga mengkhianati kepercayaan istrimu. Reza langsung menunduk. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal di pangkuan. Aku meletakkan foto terakhir di meja. Foto itu jelas, Reza dan Citra berpelukan di lobi hotel. Diambil dari CCTV yang disediakan oleh pihak manajemen hotel, sesuai permintaanku sebagai pemilik perusahaan. Citra mulai menangis. Kak, maafin aku. Aku nggak niat. Kami cuma... Aku berdiri. Mataku basah, tapi aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Citra, kamu bukan hanya menghancurkan kepercayaan keluarga, tapi juga merugikan perusahaan.
Reza, kamu adalah suamiku. Aku memilihmu dengan sepenuh hati, membelamu di depan semua orang. Dan balasannya, kamu tidur dengan sepupuku sendiri. Reza mencoba berdiri, memohon. Kirana, aku... Diam, suaraku meninggi. Kamu diam. Aku menarik napas dalam, lalu mengeluarkan surat pemecatan. Mulai hari ini, kalian berdua saya nonaktifkan dari perusahaan. Surat resmi akan dikirimkan ke rumah kalian masing-masing. Semua akses kantor, kendaraan, fasilitas, diblokir mulai sore ini. Mereka berdua kaget. Reza masih mencoba mendekat. Ran, aku salah. Tapi aku masih cinta sama kamu. Aku menatapnya dengan jijik. Cinta? Cinta macam apa yang kamu bawa ke ranjang dengan sepupuku sendiri? Semua mata tertuju pada kami. Tak ada yang berani bersuara. Aku mengangkat folderku, lalu menatap seluruh staf. Siapapun yang ikut terlibat dalam kasus ini, bersiaplah. Audit ini belum selesai. Saya tidak main-main. Aku keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di mobil, aku menangis. Tapi bukan karena lemah. Tangis ini adalah tangis pembersihan. Tangis yang akan mengakhiri masa bodoh dan awalku menjadi wanita yang tahu apa yang layak ia pertahankan dan apa yang harus ia lepaskan. Sesampainya di rumah, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lalu kubuka laci kecil tempatku menyimpan surat-surat penting. Di sana, sudah kusiapkan berkas perceraian. Malam itu, Reza pulang. Ia mengetuk pintu seperti orang asing. Aku tidak membukakan. Kirana, buka pintunya, tolong kita bicarakan baik-baik. Aku diam. 5 menit. 10 menit. Ketukan itu makin pelan. Lalu berhenti. Aku mengintip dari balik jendela. Reza duduk di tangga depan rumah. Kepalanya tertunduk. Tapi aku tak peduli. Keesokan paginya, ia sudah pergi. Dan aku tak ingin tahu kemana. Beberapa hari kemudian, Citra datang ke rumah ayahku. Ia berlutut di ruang keluarga, menangis histeris di hadapan ayah. Om, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong jangan keluarkan aku dari perusahaan. Aku cuma butuh kesempatan kedua. Ayah hanya menatapnya dengan dingin. Kirana lebih dari anak buat Om. Kamu menghancurkan kepercayaan dan menyia-nyiakan kebaikan. Tidak ada tempat lagi buat kamu di perusahaan ini. Citra menangis. Tapi tidak ada yang mengasihani. Aku muncul dari balik tangga dan menatapnya. Cukup, Cik. Jangan buat dirimu lebih hina. Kalau kamu butuh uang, jual saja jam tangan itu. Katanya dari seseorang spesial, kan? Citra menutup wajahnya. Dan itulah terakhir kali aku melihatnya. Beberapa bulan berlalu. Reza dan Citra menghilang dari peredaran. Kabar yang kudengar, mereka tinggal di rumah kontrakan sempit dan hidup dari sisa tabungan yang tersisa. Mobil mereka disita karena tunggakan. Reputasi mereka hancur total. Sedangkan aku bangkit. Aku kembali memimpin perusahaan keluarga. Karyawan memberiku respek. Sahabatku, Vina, tetap di sisiku. Dan aku perlahan belajar mencintai diri sendiri. Sampai suatu hari, saat makan siang di sebuah restoran kecil, aku melihat dua sosok yang membuatku tercekat. Reza dan Citra. Mereka duduk di pojok, mengenakan pakaian lusuh. Reza tampak kurus, Citra tanpa make-up, rambutnya kusut. Mereka berbagi satu piring nasi goreng. Aku berdiri, berjalan mendekat. Citra melihatku dan langsung menunduk. Reza mengangkat wajahnya, mata kami bertemu. Apa kabar? Tanyaku dingin. Tak ada jawaban. Aku meletakkan selembar uang 100 ribuan di meja mereka. Untuk makan malam kalian. Lalu aku berbalik. Reza memanggil pelan. Kirana, aku menyesal. Aku berhenti, lalu menoleh sambil tersenyum. Penyesalan kalian tidak membuat aku bahagia. Tapi melihat kalian menderita, setidaknya membuatku lega. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Karena aku tahu, mereka sudah mendapat hukuman yang pantas. Sejak hari itu, aku merasa seperti hidup baru. Beban yang selama ini menghimpit dada perlahan mulai sirna. Rasanya seperti keluar dari ruangan gelap dan pengap, lalu menatap langit cerah yang luas.
Tapi aku tahu, ini belum akhir. Bagi Reza dan Citra, pemecatan hanyalah awal dari hukuman mereka. Mereka telah menusuk dari belakang, merusak rumah tanggaku, merendahkan harga diriku. Dan aku, Kirana, bukan tipe wanita yang akan tinggal diam. Sejak awal aku memilih diam dan tenang bukan karena aku bodoh atau tidak tahu. Aku hanya menunggu waktu. Waktu yang tepat untuk membuat mereka benar-benar menyesal. Dan saat itu telah datang. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Reza dan Citra di restoran kecil itu, aku memutuskan untuk memulai langkah selanjutnya. Langkah untuk membuat mereka jatuh lebih dalam. Tidak dengan cara kekerasan, tidak juga dengan amarah. Tapi dengan rencana cerdas yang menghancurkan dari dalam. Langkah pertama, melacak semua jejak keuangan mereka. Aku masih memiliki akses ke beberapa koneksi di bank, termasuk kenalan lamaku, Dani, yang dulu sering menangani urusan pajak dan investasi keluarga kami. Aku menghubunginya dan menjelaskan bahwa aku ingin mengetahui kondisi keuangan Reza dan Citra secara detail. Dani tidak menanyakan macam-macam. Ia hanya berkata, "Berikan aku waktu 3 hari." 3 hari kemudian, dia mengirimiku laporan lengkap. Rekening Reza tersisa Rp2.400.000. Rekening Citra hanya berisi Rp975.000. Mereka juga masih menunggak cicilan mobil sebesar Rp56 juta. Kredit rumah Citra sudah macet 3 bulan dan hampir disita. Aku hanya tersenyum membaca laporan itu. Itu baru pemanasan, bisikku pada diri sendiri. Langkah kedua, menghentikan semua peluang kerja mereka. Perusahaanku memang bukan satu-satunya yang besar di kota ini. Tapi karena aku adalah anak dari hartawan Rahman, pengusaha ternama, banyak perusahaan kecil dan menengah yang menjalin kemitraan denganku. Aku menghubungi beberapa rekan bisnis ayahku secara pribadi. Menjelaskan bahwa Reza dan Citra tidak hanya melakukan pelanggaran etika, tapi juga menyalahgunakan dana perusahaan. Aku tidak menyuruh mereka untuk memusuhi dua pengkhianat itu. Aku hanya menceritakan fakta, dan fakta itu lebih tajam daripada kata-kata kebencian. Tak lama kemudian, Citra mencoba melamar kerja di perusahaan kosmetik milik sahabat ayahku. Tapi setelah proses wawancara, ia langsung ditolak. Reza pun begitu. Ia mencoba masuk ke perusahaan alat berat milik rekan lama ayah. Tapi belum sempat menyerahkan berkas, ia sudah diminta untuk tidak membuang waktu. Mereka mulai menyadari bahwa semua pintu telah tertutup. Dan aku adalah kuncinya. Tapi aku belum puas. Masih ada satu hal lagi yang belum kuselesaikan. Membuka mata semua keluargaku. Keluargaku selama ini memang terlalu baik. Bahkan ketika aku menceraikan Reza dan memecat Citra, sebagian dari mereka masih berpikir aku terlalu keras. Apa nggak bisa dimaafkan, Kirana? Tanya salah satu tanteku. Namanya juga cobaan rumah tangga. Kamu harus lebih sabar, kata yang lain. Mereka tidak tahu apa yang benar-benar terjadi. Mereka tidak tahu pengkhianatan seperti apa yang aku alami. Karena itu, aku memutuskan untuk mengundang semua keluarga besar ke acara makan malam kecil-kecilan di rumah ayah. Termasuk Citra dan Reza. Undanganku sopan, tapi penuh jebakan. Keluarga besar Rahman, kami mengundang bapak ibu saudara I untuk hadir dalam jamuan makan malam sederhana di rumah keluarga pada hari Minggu pukul 19. Akan ada sedikit pengumuman dari Kirana. Ayahku sempat bertanya, kamu yakin mau mengundang mereka? Aku mengangguk. Aku hanya ingin satu hal, ya, supaya semua tahu kebenaran. Minggu malam pun tiba. Ruang makan besar keluarga dipenuhi suara riuh. Beberapa sepupuku sudah datang, termasuk tantenya Citra dan paman dari pihak ibuku. Mereka semua tampak penasaran. Dan saat pukul 19.15, Reza datang. Sendiri. Penampilannya lusuh. Bajunya kusut. Sepatunya tidak mengilap seperti dulu. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah bingung. Aku mendekatinya. Silakan masuk. Aku tunggu Citra. Reza menunduk. Dia nggak mau datang. Takut malu. Aku hanya tersenyum. Bagus, karena malam ini bukan tentang dia, tapi tentangmu. Aku mengarahkan Reza duduk di salah satu kursi tamu. Beberapa keluarga memandang aneh, tapi tetap diam. Tak lama kemudian, aku berdiri di depan semua tamu dan mulai bicara.
Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Maaf kalau undangannya mendadak. Tapi aku ingin berbagi sesuatu yang selama ini kusimpan sendiri. Semua menatapku. Aku membuka laptop yang terhubung ke layar besar di ruang makan. Kita semua tahu bahwa keluarga kita besar, tapi tak luput dari masalah. Dan malam ini aku ingin membuka salah satu dari masalah itu. Aku klik sebuah video. Video rekaman CCTV Reza dan Citra di ruang rapat kantor. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menutup mulut. Yang lain menatap Reza dengan tajam. Aku lanjutkan. Video berikutnya, foto mereka keluar dari hotel. Lalu print out percakapan mereka. Lalu bukti transfer dana ke adik Citra. Aku membacakan kalimat demi kalimat sambil berdiri tegar di depan keluarga. Aku tidak menyebarkan ini untuk aib. Tapi agar kalian tahu bahwa saat aku memutuskan menceraikan Reza dan memecat Citra, itu bukan karena aku emosional. Tapi karena aku tidak mau membiarkan pengkhianatan dianggap remeh. Reza menunduk dalam-dalam. Tak bisa berkata apa-apa. Salah satu tanteku, yang dulu menyuruhku, sabar, berdiri dan berkata, "Astaga, Kirana, maafkan tante. Tante tidak tahu sejauh ini masalahnya." Yang lain ikut mendekat dan meminta maaf. Ayahku berdiri, lalu menepuk pundakku. "Aku bangga padamu, Kirana. Kamu tetap kuat dan tidak menyerah." Aku tersenyum. Aku hanya ingin keadilan. Dan malam ini, aku sudah mendapatkannya. Setelah itu, acara makan malam berubah menjadi sesi canggung. Beberapa orang melirik Reza dengan sinis, bahkan ada yang meninggalkan tempat lebih cepat. Dan aku merasa bebas. Seminggu setelah acara itu, aku mendapat kabar bahwa rumah kontrakan Reza dan Citra ditinggalkan. Mereka kabur dari kota ini, entah kemana. Dan jujur, aku tidak peduli. Karena tujuan utamaku bukan membuat mereka lari. Tapi membuka mata semua orang bahwa aku bukan perempuan lemah. Aku bukan wanita yang akan tinggal diam saat diinjak. Aku bukan istri yang bisa dibohongi begitu saja. Dan aku bukan keluarga yang akan diam saat harga diri diinjak-injak oleh darah daging sendiri. Kini, semua tahu siapa Kirana. Dan itu baru permulaan. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika semua keluarga menyaksikan kebusukan Reza dan Citra secara terbuka. Malam yang dulu hanya kubayangkan dalam angan, akhirnya menjadi nyata, dan bahkan lebih manis dari yang kupikirkan. Namun, meski aku telah membuka aib mereka, rasa sakit di dalam hati ini belum sepenuhnya pergi. Aku masih sering terbangun di malam hari, menatap kosong ke langit-langit kamar, mengingat saat-saat dulu Reza menyentuh tanganku lembut atau mengucap janji sehidup semati di pelaminan. Bagaimana bisa seseorang yang dulu mencintaimu, kini menjadi orang yang paling menyakitimu? Aku menatap cermin di meja rias. Wajahku tampak lebih tegas sekarang. Sorot mataku tajam, bukan karena kebencian, tapi karena luka yang sudah terlatih menerima pengkhianatan. Ponselku berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mbak Kirana, saya Dinda. Saya dulu pernah kerja satu divisi dengan Mbak Citra. Saya mau bicara. Bolehkah saya ketemu?" Aku menatap nama itu dengan kening berkerut. Dinda? Aku ingat samar-samar, dia adalah staf junior yang pendiam dan selalu menunduk saat lewat di depanku. Aku membalas singkat. "Boleh. Besok jam 10 pagi di Cafe Aurel. Jangan telat." Keesokan harinya, aku datang lebih dulu ke kafe itu. Duduk di pojok ruangan, mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Tak lama kemudian, Dinda muncul. Ia tampak gugup, rambutnya dikepang sederhana, dan matanya selalu menunduk. "Silakan duduk," kataku, tersenyum ramah. Dinda menarik napas panjang. "Mbak, saya minta maaf sebelumnya kalau keberadaan saya mengganggu. Tapi saya harus bicara. Ini tentang Mbak Citra dan Mas Reza." Aku mengangguk pelan, menyuruhnya melanjutkan. "Dulu, saya tahu mereka punya hubungan khusus. Tapi saya tidak berani bicara karena saya anak baru. Mbak Citra sering ajak saya keluar kantor diam-diam untuk bantu cover kepergian dia dan Mas Reza." Aku menajamkan telinga. "Tapi yang lebih parah, Mbak, Citra pernah bilang, dia ingin menjatuhkan Mbak dari dalam. Katanya Mbak terlalu sempurna,
terlalu dihormati, dan dia ingin tunjukkan ke semua orang kalau Mbak juga bisa kalah. Aku menggenggam cangkir kopiku erat. Begitu dalam rupanya dendam sepupuku. Citra bahkan pernah bilang kalau bisa, dia akan buat Mas Reza meninggalkan Mbak tanpa sepeser pun. Dan dia akan jadi istri resmi menggantikan Mbak. Aku tersenyum getir. Tapi sekarang mereka kehilangan segalanya. Dinda mengangguk cepat. Saya dengar mereka pindah ke kota kecil di pinggiran. Katanya buka warung makan. Tapi saya juga dengar Citra sering mengeluh ke teman lamanya, katanya dia tidak tahan hidup seperti itu. Aku menarik napas panjang. Terima kasih sudah bicara, Dinda. Kau wanita pemberani. Dinda berdiri dan mengangguk sopan. Saya hanya ingin Mbak tahu, banyak dari kami yang menghormati Mbak. Mungkin diam-diam, tapi kami belajar dari ketegasan dan ketulusan Mbak. Setelah Dinda pergi, aku termenung lama. Rasa pedih dalam hati ini berubah menjadi campuran antara lega dan iba. Bukan karena aku ingin mereka bahagia, tapi karena aku tahu luka yang mereka rasakan kini, setara dengan luka yang mereka tanam di hatiku dulu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal lama Reza dan Citra. Bukan karena aku rindu, tapi karena aku ingin menutup satu bab hidupku dengan tenang. Perumahan itu sudah tak terawat. Taman kecil di depan rumah penuh ilalang. Dinding rumah mulai mengelupas. Aku bertemu dengan ibu-ibu tetangga yang mengenaliku. Mbak Kirana? Waduh, sudah lama banget nggak kelihatan. Si Reza sama Citra itu ya, sejak diusir dari sini, rumah ini kosong terus. Diusir? Tanyaku pelan. Iya, mereka nunggak listrik, air, sama iuran komplek. Katanya juga punya utang ke tukang servis AC, ke warung, bahkan ke satpam. Aku hanya menunduk. Aku tidak bahagia melihat itu, tapi juga tidak sedih. Setelah berbasa-basi, aku berjalan pergi. Tapi di pojok gang, mataku tertumbuk pada sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Citra. Ia sedang berdiri di depan warung kecil. Rambutnya acak-acakan. Bajunya lusuh. Ia menggendong anak kecil, dan di sampingnya berdiri Reza yang terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Aku tidak tahu harus berbalik atau maju. Tapi saat itu, mata Citra bertemu dengan mataku. Kami saling diam. Hening yang menyakitkan di antara dua wanita yang dulu hidup dalam keluarga yang sama. Ia memalingkan wajah. Malu? Marah? Atau sudah menyerah? Reza menoleh juga, dan matanya langsung terbelalak. Tapi ia tidak mendekat. Hanya diam mematung. Aku melangkah perlahan. Melewati mereka. Tanpa kata. Tanpa salam. Tapi tanpa dendam. Karena kadang, keheningan adalah balasan yang paling menyakitkan. Malamnya, aku duduk di ruang kerja. Di depanku terbentang laptop dengan dokumen perusahaan. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Aku memandang keluar jendela. Angin malam berembus lembut. Dan dalam keheningan itu, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena aku telah melewati badai yang selama ini kutahan sendiri. Tangisku adalah pelepasan. Pengakuan pada diriku sendiri bahwa aku memang terluka, tapi tidak kalah. Aku dikhianati, tapi tidak hancur. Aku dicampakkan, tapi tetap berdiri tegak. Esok hari, aku akan kembali bekerja. Membuka halaman baru. Dan mungkin membuka hati, bukan untuk melupakan, tapi untuk memaafkan, bukan mereka, tapi diriku sendiri. Karena akhirnya, aku layak bahagia. Sudah sebulan sejak aku bertatap muka tanpa kata dengan Reza dan Citra di depan warung kecil itu. Sejak hari itu, hidupku terasa jauh lebih ringan. Entah karena aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan memperlakukan mereka, atau karena aku sudah benar-benar melepas semuanya. Namun hari-hari terus berjalan, dan aku tak bisa terus hidup dengan membicarakan masa lalu. Aku kembali fokus ke perusahaan ayah. Sekarang aku menjabat sebagai direktur operasional, jabatan yang dulunya sering diperebutkan oleh Reza. Aku bekerja keras. Setiap pagi datang paling awal, pulang terakhir. Karyawan mulai melihatku bukan hanya sebagai putri pemilik perusahaan, tapi sebagai pemimpin yang berkompeten. Aku ingat hari itu, ketika kami mengadakan rapat penting dengan calon investor asing.
Aku mempresentasikan rencana ekspansi dan digitalisasi layanan secara detail dan percaya diri. Saat rapat selesai, salah satu investor, Emer Tanaka dari Jepang, berdiri dan menjabat tanganku. Kirana-san, you are very capable and insightful. I am impressed. We will proceed. Tepuk tangan dari ruangan rapat mengiringi ucapannya. Di sudut ruangan, ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Setelah semua ini, ia akhirnya menyadari bahwa anak perempuannya bisa berdiri sendiri, bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Beberapa hari setelahnya, aku dipanggil ayah ke ruangannya. Kirana, katanya sambil duduk di balik meja besar dari kayu jati. Ayah ingin kamu jadi CEO perusahaan mulai kuartal depan. Ayah mau fokus ke yayasan dan pensiun dari manajemen. Aku terdiam. Ayah serius? Ia mengangguk. Kamu sudah membuktikan dirimu, nak. Bahkan lebih dari cukup. Hatiku hangat. Dulu aku selalu merasa diremehkan. Ditarik mundur oleh bayang-bayang Reza yang lebih percaya diri dan berpengalaman, begitulah dulu orang memujanya. Tapi kini semua sudah berubah. Aku yang tadinya dijadikan bulan-bulanan, kini menjadi pusat kekuatan di keluarga ini. Sore itu aku duduk di balkon rumah, menatap langit senja. Hening. Damai. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Mbak Kirana, saya teman lama Citra dari SMA. Saya ingin cerita sesuatu. Saya tahu ini mungkin sudah basi, tapi saya merasa Mbak berhak tahu. Aku membalas. Silakan. Saya siap mendengar. Tak lama, ponselku berdering. Suara perempuan di seberang sana terdengar gugup, namun serius. Mbak, saya tahu Citra sejak SMA. Kami dulu satu geng. Dan waktu saya dengar Citra menikung suami Mbak, saya sebenarnya tidak kaget. Kenapa? Tanyaku pendek. Karena dia punya obsesi lama ke hidup Mbak. Sejak dulu, dia merasa Mbak selalu lebih dari dia. Lebih cantik, lebih pintar, lebih disayang keluarga. Bahkan dulu waktu Mbak dapat beasiswa ke luar negeri, Citra sampai nangis di kamar, marah-marah karena dia ngerasa tertindas. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, aku tak marah lagi. Justru, iba. Temanku di telepon melanjutkan, dan sekarang dia hidup sangat susah, Mbak. Saya terakhir ketemu dia di pasar. Dia jualan baju bekas. Wajahnya kusam, kurus, dan kayak orang hilang arah. Apa dia menyesal? Tanyaku lirih. Aku nggak tahu. Tapi dia sempat bilang, kenapa hidup nggak adil, ya? Aku cuma pengen ngerasain jadi Kirana walau sehari saja. Aku terdiam. Setelah telepon itu, aku duduk lama sekali. Menyadari satu hal, Citra bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku karena cinta, tapi karena iri yang sudah membusuk sejak dulu. Iri yang tak pernah dia tangani, iri yang ia biarkan tumbuh menjadi dendam. Dan Reza? Mungkin hanya pelengkap dari kerusakan itu. 2 minggu kemudian, saat aku tengah rapat bersama tim HR, salah satu staf datang dan menyerahkan sebuah surat lamaran kerja. Maaf, Bu Kirana. Kami dapat lamaran ini dari email perusahaan. Pelamarnya mengajukan posisi di divisi logistik. Tapi mungkin Ibu ingin lihat dulu. Aku membuka amplopnya. Nama pelamar, Reza Pratama Putra. Mataku menajam. Ya Tuhan, Reza? Tak lama kemudian, HRD menyerahkan salinan surat pengantar yang ditulis tangan. Saya sadar akan kesalahan besar yang pernah saya lakukan, dan saya tidak berharap pengampunan. Tapi saat ini saya butuh pekerjaan. Saya siap ditempatkan di posisi apapun, bahkan di gudang sekalipun. Saya hanya ingin menghidupi istri dan anak saya dengan cara halal. Aku menutup surat itu perlahan. Hati ini terasa seperti diaduk. Lalu aku berkata tenang, tolak. Tapi balas dengan baik. Katakan bahwa kami menghargai niatnya, namun saat ini tidak membuka kesempatan untuk pelamar dengan catatan etik kerja yang tidak sesuai nilai perusahaan. Staf mengangguk cepat, lalu keluar ruangan. Dan saat pintu ditutup, aku menatap meja kayu di depanku. Reza, akhirnya kamu tahu rasa? Dulu kau meninggalkanku dengan luka yang dalam, demi nafsu sesaat. Kini kau memohon kesempatan, bahkan untuk posisi gudang, di perusahaan yang dulu kau anggap bukan milikmu.
Ironi yang begitu indah. Malamnya aku menulis di jurnal harian. Mereka bilang dendam adalah racun. Tapi bagiku, balas dendam bukan tentang menyakiti mereka kembali. Tapi menunjukkan bahwa aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari sebelum mereka menjatuhkanku. Dan hari ini, aku berdiri di tempat itu. Hari itu matahari bersinar terik, menyilaukan halaman rumah ayah yang sudah lama tak kujejak. Hari ini bukan hari raya, bukan juga ulang tahun siapapun. Tapi hari ini aku datang dengan sebuah keputusan. Iya, masuk saja, Nak, ujar Bu Ratna, pengurus rumah tangga yang sudah bekerja sejak aku kecil. Ayah duduk di ruang tamu, membaca koran. Rambutnya kini makin memutih, wajahnya sedikit lebih tirus, namun tetap tegas. Ia menatapku dan tersenyum kecil. Ada apa pagi-pagi ke sini, Kirana? Aku duduk tenang di hadapannya, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, gaya sederhana, tapi profesional. Ayah, aku ingin bicara soal Reza dan Citra. Ayah menghela napas berat. Kamu masih menyimpan itu, Kirana? Aku mengangguk. Bukan dendam, tapi pelajaran. Aku menceritakan semua. Tentang surat lamaran Reza yang dikirim ke perusahaanku. Tentang informasi dari teman lama Citra. Tentang hidup mereka yang kini semakin terpuruk. Tentang keputusanku untuk tidak menerima Reza kembali dalam bentuk apapun. Sebagai suami, sebagai karyawan, bahkan sebagai teman. Ayah terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Ayah bangga padamu. Dulu ayah terlalu percaya pada Reza, dan terlalu menekanmu. Maafkan ayah. Air mataku jatuh tiba-tiba. Aku udah maafin ayah sejak lama. Ayah berdiri dan memelukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh kembali. Meskipun bekas luka masih membekas, tapi aku sudah bisa berjalan tanpa rasa sakit yang menghantui. Beberapa minggu setelahnya, aku menerima undangan pertemuan keluarga besar. Sebuah tradisi tahunan di rumah keluarga kakek dari pihak ibu. Biasanya aku selalu menghindari acara ini, karena, ya, Citra akan ada di sana. Tapi tahun ini aku memutuskan untuk datang. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna navy. Tidak glamor, tidak mencolok, tapi elegan. Rambutku disanggul rapi, dan di tanganku, tergantung clutch kecil berwarna silver. Wajahku tidak dibuat menor, tapi cukup segar untuk terlihat berwibawa. Saat aku masuk ke rumah besar keluarga kami, suasana langsung terdiam sejenak. Itu Kirana ya? Iya. Kirana makin cantik, makin anggun. Bisik-bisik itu terdengar jelas. Tapi aku tak menggubrisnya. Aku hanya melangkah pelan ke arah ruang utama tempat semua keluarga berkumpul. Dan di sudut sana, ya, di pojok ruang makan, duduklah Citra, mengenakan gamis lusuh berwarna coklat pudar. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya sayu, dan tangannya gemetaran saat memegang sendok. Di sampingnya duduk Reza, memakai kemeja bekas yang sudah pudar warnanya. Matanya bertemu mataku. Ia buru-buru menunduk. Dan saat aku menghampiri meja itu, semua mata menatap kami. Selamat siang, Citra. Reza, ucapku tenang. Citra tampak kikuk. Kirana, bagaimana kabar kalian? Tanyaku, tidak dengan sindiran, hanya ingin tahu. Citra mencoba tersenyum, tapi wajahnya lebih dulu menangis. Kami minta maaf, katanya pelan. Aku menyesal, Kirana. Semua ini salahku. Aku hanya ingin jadi sepertimu. Tapi aku malah kehilangan segalanya. Bahkan sekarang, aku takut lihat cermin sendiri. Aku menghela napas. Kita semua punya pilihan, Cit. Kamu memilih jalanmu sendiri. Dan sekarang, kamu menuai hasilnya. Reza menunduk, suaranya berat. Maafkan aku juga, Kirana. Kalau bisa memutar waktu, aku tak akan pernah menyakitimu seperti itu. Tapi aku tahu, penyesalan ini tak akan pernah cukup. Semua orang yang tadinya sibuk berbicara, kini hening. Mereka menyaksikan percakapan kami dengan mata terbelalak. Beberapa paman dan bibi tampak saling berbisik, ada juga yang menahan napas. Aku tersenyum tipis. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Luka ini sudah menjadi bagian dari siapa aku sekarang.
Dan kalian adalah bagian dari luka itu. Citra menangis makin kencang. Reza tak sanggup menatapku. Namun terima kasih, kataku lagi, kali ini dengan suara lebih dalam. Karena kalian, aku belajar berdiri. Karena kalian, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Dan karena kalian, aku bisa menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku berbalik, meninggalkan mereka dengan gengsi terakhir yang mereka punya, rasa malu yang telanjang. Beberapa bulan setelahnya, perusahaanku berkembang pesat. Proyek baru di luar negeri berhasil ditandatangani. Aku menjadi pembicara tamu di beberapa seminar bisnis perempuan. Namaku bahkan masuk ke majalah nasional dengan judul Bangkit dari Pengkhianatan. Perjalanan seorang CEO muda. Dan di hari ulang tahunku yang ke-33, aku duduk sendiri di ruang kerjaku sambil menatap langit sore. Seorang pria masuk ke ruanganku, membawa bunga mawar putih. Ada tamu? Tanyaku. Dia tersenyum. Bukan tamu. Hanya seseorang yang kagum padamu sejak dulu. Namanya Adrian, konsultan keuangan yang pernah bekerja sama denganku di awal proyek digitalisasi. Ia tenang, dewasa, dan rendah hati. Tak pernah memaksakan apapun. Hanya hadir, pelan-pelan mengisi ruang kosong yang dulu sempat hancur. Boleh aku ajak kamu makan malam hari ini? Tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. Makan malam atau wawancara bisnis? Kalau yang ngajak aku, pasti bukan wawancara, katanya sambil tersenyum lebar. Dan aku mengangguk. Malam itu, aku makan malam tanpa bayangan masa lalu yang menghantuiku. Tanpa luka yang menusuk. Hanya aku, wanita baru yang telah menyelesaikan perangnya sendiri. Dalam diariku malam itu, aku menulis. Ada orang yang datang dalam hidup kita sebagai cinta pertama, dan ada juga yang datang sebagai pelajaran paling menyakitkan. Tapi Tuhan tak pernah menulis jalan sia-sia. Karena dari luka itu, aku lahir kembali, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menerima cinta yang tak menyakitkan.